Kalau hal ini tidak viral, bayangkan kalau hal ini tidak viral, apakah anak itu dapat perlindungan hukum? Halo bosku, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya bosku. Terima kasih, sukses selalu. Selamat malam bosku, semoga dalam keadaan sehat, sukacita, banyak rezeki ya. Belakangan ini ada lagi berita viral, sangat viral. Dan saya juga melihat berita ini sangat sedih juga. Berita ini adalah seorang oknum polisi menganiaya anak di bawah umur di bawah-bawah. Kronologis yang saya lihat di berita-berita yang viral ini, oknum polisi ini mengendarai mobil. Anak ini mengendarai sepeda. Mereka berpapasan. Ketika mereka berpapasan, mobilnya tergores oleh sepeda anak tersebut. Respon oknum polisi ini keluar dari mobil, menjewer telinga anak tersebut dan menganiaya. Dan kejadian ini tertangkap CCTV sehingga viral, sehingga sangat viral. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa tega melakukan hal tersebut, menganiaya anak di bawah umur? Apalagi kita ini seorang panutan. Polisi itu panutan. Polisi itu tugasnya untuk mengayomi, melindungi masyarakat Indonesia. Polisi itu tempat kita mengadu, tempat kita untuk berlindung. Makanya ketika saya pribadi, ada teman saya yang kira-kira tidak suka dengan polisi, saya sampaikan jangan tidak suka dengan polisi. Polisi itu tempat kita berlindung, tempat kita mengadu ketika kita dianiaya, ketika kita merasa terancam. Pak polisi itulah yang melindungi kita, karena dia tugasnya melindungi, mengayomi, sehingga kita tidak bisa benci dengan polisi, karena bapak-bapak itu yang tempat kita untuk mengadu. Tapi hal ini mencederai, menyakiti hati masyarakat. Oknum polisi yang tugasnya mengayomi, melindungi, malah menganiaya anak ini di bawah umur, sehingga orang tua anak tersebut melapor ke polisi. Bayangkan kalau hal ini tidak viral. Bayangkan kalau hal ini tidak viral, apakah anak itu dapat perlindungan hukum? Kalau tidak viral, apakah dapat perlindungan hukum? Ini ada sisi positifnya viral. Ada CCTV yang merekam kejadian tersebut sehingga viral. Makanya cepat direspon. Banyak juga yang mengatakan bahwasannya sampai ada hashtag percuma lapor polisi. Kalau begini terus kejadiannya, kepada siapa lagi kita untuk mengadu? Kepada siapa lagi masyarakat ketika dianiaya mengadu kalau sampai masyarakat tidak percaya lagi dengan pihak kepolisian? Saya mohon, kalau kita sebagai panutan, kalau kita sebagai contoh, tolonglah jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum, yang bisa mencederai hati masyarakat, sehingga membuat masyarakat itu tidak percaya lagi kepada pihak yang melakukan pelanggaran hukum tersebut. Tugas polisi itu mengayomi, melindungi. Jadi hal-hal begini janganlah sampai terjadi. Kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak yang menjadi panutan kami, tolonglah ketika ini terjadi, berpikir jernihlah untuk mengatasi masalah ini. Kalau meminta ganti rugikan kepada keluarga dari anak tersebut, silakan ditempuh dengan baik-baik. Ya kan kita belum tahu orang tuanya mau mengganti atau tidak. Ya kan? Ini langsung main aniaya.
ini tidak menjadi contoh buat masyarakat. Seperti saya katakan tadi, untung video ini, untung masalah ini viral. Kalau tidak viral, kita tidak tahu apakah anak tersebut dapat perlindungan hukum. Karena yang menganiaya oknum polisi, yang kita lapor, tempat kita melapor kepolisian. Kita bayangkan kalau sempat masalah ini tidak viral, apakah anak tersebut dapat perlindungan hukum? Tapi saya yakin dapat. Karena memang pihak kepolisian sudah membenahi kinerja mereka. Karena saya alami sendiri, kemarin ada teman istri saya ketipu, paspornya diambil, uangnya diambil, kita buat laporan ke Polsek Batu Ampar. Saya sangat respect dengan Polsek Batu Ampar, langsung cepat menanggapi, terima laporan, cepat bertindak, sehingga teman istri saya itu mendapatkan paspornya kembali tanpa biaya. Saya salut, saya bangga. Seharusnya begini tugas polisi. Seharusnya semua pihak polisi melakukan begini, menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga kita percaya untuk mengadu, percaya untuk berlindung kepada pihak kepolisian Republik Indonesia. Saya harapkan ini tidak terjadi lagi, hal-hal seperti ini, penganiayaan yang dilakukan oleh oknum-oknum polisi ini, memang oknum. Tapi saya harapkan ketika diri kita sebagai penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, pengacara, advokat, hakim, sebagai penegak hukum, sebagai orang yang dilihat tahu hukum, sebagai panutan, sebagai contoh, sebaiknya kita bertindak hati-hati ketika kita menghadapi masalah itu sendiri. Karena kita adalah contoh. Apalagi Pak Polisi ini adalah tempat kita untuk mengadu, tempat untuk kita berlindung. Semoga masalah ini cepat selesai. Semoga masalah ini cepat clear. Anak tersebut dapat perlindungan hukum. Karena saya lihat beritanya, orang tua anak tersebut menolak untuk berdamai. Dan saya harapkan juga masalah ini cepat selesai, anak tersebut dapat perlindungan hukum, dan oknum tersebut dapat ganjaran yang setimpal, supaya menjadi contoh. Jangan gara-gara oknum-oknum tersebut citra polisi jadi buruk. Polisi Republik Indonesia sangat membenahi dirinya, saya lihat. Sangat bekerja keras untuk membenahi dirinya untuk menerima kepercayaan dari masyarakat tersebut. Tapi kalau dicoreng oleh oknum-oknum tersebut, kan repot. Semoga oknum tersebut mendapatkan ganjaran yang setimpal dari perbuatannya. Oke bosku, itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita, jauhi pelanggaran hukum. Ingat, sesibuk apapun kita, jangan lupa untuk beribadah. Mantap.